Hai semuanya, balik lagi sama saya Triajira. Saya mohon maaf banget buat Anda semuanya karena saya gak pernah bikin video lagi. Karena beberapa bulan terakhir ini saya sedang disibukkan oleh pembuatan skripsi saya yang dimana itu memakan waktu yang sangatlah banyak, tidak singkat, dan butuh beberapa kali revisi, dan sehingga ini membuat waktu saya terbuang banyak sekali untuk fokus dalam pengerjaan skripsi saya. Tapi alhamdulillah saya sudah menyelesaikan skripsi saya dengan waktu yang tepat sehingga saya bisa lulus dengan waktu yang pas juga teman-teman semuanya. Dan saya sekarang juga sudah melakukan proses wisuda karena saya sudah lulus dari pendidikan saya dan saya melanjutkan untuk profesi selanjutnya seperti itu teman-teman. Dan skripsi saya ini berjudul tentang manajemen non-farmakologi terhadap penurunan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Jadi di video pada kali ini saya akan membreakdown, saya akan ngejelasin semua yang sudah saya tulis di skripsi saya tentang bagaimana sih cara untuk menurunkan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Saya menulis judul ini atau saya mengambil judul ini karena saya melihat di masyarakat itu banyak sekali orang-orang yang menderita hipertensi dan mereka juga mengalami nyeri kepala sebagai gejala pada penyakit hipertensinya. Tetapi banyak sekali orang yang hanya mengandalkan obat-obatan saja untuk menurunkan nyeri kepala. Padahal jika kita hanya mengandalkan obat-obatan saja, ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita di masa waktu yang akan datang seperti itu. Nah, jadi sebelumnya saya ingin meminta maaf lagi karena saya jarang membuat video dan mungkin saya akan sering lagi membuat video tentang bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit tanpa menggunakan obat-obatan. Dan buat Anda semuanya nih yang belum subscribe channel saya, langsung aja di subscribe dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like video ini karena saya jamin video ini akan sangat bermanfaat banget buat Anda ataupun buat keluarga atau buat kerabat Anda yang lainnya seperti itu. Dan jika ada pertanyaan langsung aja tinggalin di kolom komentar, nanti akan saya baca dan akan saya balas satu persatu seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk pada pembahasan yang sudah saya tulis di skripsi saya. Oke, yang pertama adalah seperti biasa kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu hipertensi. Mungkin buat teman-teman semuanya sudah mengetahui hipertensi itu apa, tetapi secara rangkuman yang sudah saya rangkum, hipertensi ini merupakan suatu kondisi gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang ditandai dengan peningkatan kerja dari jantung kita untuk melakukan pemompaan darah ke seluruh tubuh yang mengakibatkan terjadinya tekanan darah yang meningkat dan nilainya itu melebihi dari 140/90 mm Hg. Dan hipertensi itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah hipertensi primer dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer ini sebanyak 90-95% masyarakat itu menderitanya adalah hipertensi primer. Nah, hipertensi primer ini sebenarnya tidak diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang itu menderita hipertensi primer. Yang pertama adalah keturunan. Nah, ternyata ketika orang tua Anda ini menderita hipertensi, Anda juga berpeluang untuk menderita hipertensi juga karena dari beberapa sumber itu ternyata hipertensi itu bisa diturunkan ke anaknya seperti itu. Yang kedua adalah usia dan jenis kelamin. Nah, laki-laki yang berusia 30-50 tahun dan wanita yang sudah mencapai pasca menopause itu faktor risiko untuk menderita hipertensi itu sangatlah tinggi. Yang ketiga adalah nutrisi. Nah, buat Anda semuanya nih yang sering mengkonsumsi garam yang berlebih ataupun lemak yang berlebih itu bisa meningkatkan terjadinya hipertensi. Karena garam itu sifatnya adalah menyerap air sehingga jika kita itu mengkonsumsi terlalu banyak garam, dia akan masuk ke peredaran darah kita dan dia bisa membuat darah kita mengental akibat dari garam tersebut menyerap di dalam darah kita sehingga darah kita mengental dan aliran darah kita menjadi lambat sehingga menyebabkan kerja dari jantung kita juga akan semakin cepat.
Lemak pun juga seperti itu. Lemak bisa menempel pada pembuluh darah manusia sehingga dia bisa mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah kita dan akan meningkatkan kerja dari jantung kita. Jadi kita bisa menderita hipertensi. Kemudian selanjutnya adalah obesitas. Nah, obesitas ini juga terlalu banyak lemak di dalam tubuh kita yang sudah saya jelaskan tadi juga. Dan yang kelima adalah gaya hidup. Nah, jika Anda ini sering merokok, kemudian sering minum alkohol, ini merupakan faktor resiko yang dapat menyebabkan hipertensi. Dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Dan ternyata hipertensi sekunder ini hanya 5-10% saja orang yang menderita hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini disebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah penyakit ginjal. Kemudian adalah karena dia mengkonsumsi pil KB. Yang KB ini adalah KB hormonal. Kemudian juga karena adanya tumor di kelenjar adrenalin. Nah, kemudian gejala-gejala apa aja sih yang bisa terjadi ketika kita mengalami hipertensi? Yang pertama adalah yang pasti adalah kenaikan dari tekanan darah kita. Nah, kita bisa didiagnosa hipertensi jika kita sudah melakukan cek tekanan darah itu sebanyak 2 kali. Dan jika kedua kali ini terjadi peningkatan tekanan darah kita, maka kita sudah dipastikan terjadi hipertensi. Tetapi buat Anda semuanya yang mau ngecek tekanan darah, dipastikan jangan setelah beraktivitas, karena jika Anda sudah beraktivitas kemudian Anda mengecek tekanan darah Anda, akan sangat pasti untuk terjadi peningkatan pada tekanan darah Anda. Sebaiknya jika Anda ingin mengecek tekanan darah Anda harus beristirahat terlebih dahulu, Anda harus rileks terlebih dahulu, kemudian Anda bisa mengecek tekanan darah Anda seperti itu. Yang kedua adalah terjadinya nyeri kepala. Nah, nyeri kepala ini terjadi karena di otak kita pembuluh darahnya itu sangatlah kecil. Nah, ketika kerja jantungnya itu meningkat, maka aliran darahnya akan semakin cepat dan akan terjadi tekanan pada pembuluh darah di otak kita. Jika pembuluh darahnya itu kecil dan aliran darahnya itu kencang, maka akan terjadi tekanan-tekanan yang melalui pada pembuluh darah di otak kita, sehingga saraf-saraf yang berada di dekat pembuluh darah di otak kita, dia akan memberikan sinyal yang mengakibatkan kita merasakan nyeri kepala seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa terjadi buang air kecil yang berlebihan. Karena ketika kita mengalami hipertensi, aliran darahnya itu kan cepat, aliran darahnya itu kencang, dan dia akan masuk ke ginjal juga akan semakin banyak, dan ginjal akan melakukan kerjanya semakin cepat sehingga dia akan membuang air itu semakin banyak juga. Maka dari itu kita akan mengalami buang air kecil yang terlalu sering akibat dari kerja jantung yang meningkat tadi. Nah, ketika kita itu sudah menderita hipertensi, apa aja sih yang bisa terjadi ketika kita sudah lama menderita hipertensi? Yang pertama adalah kita bisa terjadi penyakit jantung. Nah, hipertensi yang sudah kronis itu dapat mengakibatkan infak miokard yang dapat menyebabkan sirkulasi oksigen itu tidak akan tercukupi dan mengakibatkan iskemia jantung sehingga bisa terjadi infak seperti itu. Yang kedua adalah penyakit ginjal. Karena tekanan yang tinggi pada ginjal, dia akan mengakibatkan ginjal itu bekerja lebih cepat, bekerja lebih kuat, bekerja lebih ekstra. Maka dari itu dia bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan pada daerah ginjal, yaitu pada kapiler glomerulus. Kemudian di kapiler glomerulus tadi akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan ginjal kita itu bisa menurun performanya, sehingga kita bisa menyebabkan penyakit ginjal. Selanjutnya adalah di otak. Hipertensi juga dapat mengakibatkan orang itu menjadi stroke, karena jika kita menderita hipertensi, maka arteri di otak itu akan semakin menebal, dan itu bisa mengakibatkan aliran darah ke otak itu bisa berkurang. Nah, jika aliran darah di otak itu berkurang, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah stroke, dan ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan kita seperti itu. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana sih cara dalam menangani hipertensinya. Nah, sebenarnya ada 2 cara untuk menangani hipertensi. Yang pertama adalah dengan menggunakan obat-obatan, yang kedua adalah dengan menggunakan teknik-teknik tanpa menggunakan obat-obatan. Tetapi yang saya akan jelaskan adalah yang tanpa obat-obatan seperti itu. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam apa aja sih yang dapat
menurunkan dari tekanan darah kita. Salah satunya adalah menurunkan nyeri kepala yang diakibatkan oleh hipertensi. Nah, jadi saya sudah menemukan 8 jurnal yang dapat menurunkan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Dari 8 jurnal ini saya temukan 10 tahun terakhir, dan ini adalah jurnal nasional dan jurnal internasional. Dan 8 jurnal ini mencangkup dari 5 teknik untuk menurunkan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Yang pertama adalah relaksasi hand grip, kemudian kompres hangat jahe, kemudian masas tengkuk, bahu sampai kepala, relaksasi autogenik, dan relaksasi nafas dalam. Jadi ada 3 yang memiliki teknik yang sama, teman-teman. Dan saya akan membacakan hasil yang sudah saya tulis di skripsi saya, yang pastinya yang saya bacakan adalah teknik-teknik yang memiliki efektivitas yang paling tinggi untuk menurunkan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Teknik yang pertama adalah kita dengan menggunakan yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu mekanisme dari teknik-teknik tersebut. Jadi dari 5 teknik tadi itu memiliki satu mekanisme yang sama dalam menurunkan nyeri kepala, yaitu dengan menurunkan tekanan darahnya terlebih dahulu. Jika kita tahu bahwa nyeri kepala itu terjadi akibat tekanan darah kita yang sangatlah tinggi, maka dari itu kita harus menurunkan tekanan darahnya terlebih dahulu, sehingga nyeri kepala kita juga akan ikut berkurang. Kemudian saya akan langsung masuk saja dari 5 teknik yang memiliki efektivitas yang tinggi. Yang pertama adalah masase bahu sampai kepala, atau bisa orang awam itu menyebutnya dengan memijat bahu sampai kepala kita. Nah, dengan kita memijat bahu sampai kepala kita itu juga dapat menurunkan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Ini dibuktikan dari jurnal Haris dan Nurwahidah pada tahun 2017 dengan memiliki responden itu sebanyak 30 orang, yang dimana 30 orang tersebut memiliki nyeri sedang, yaitu nyeri kepala sedang. Dan setelah dilakukan pijat bahu sampai kepala, mereka dapat turun nyeri kepalanya, dengan 21 orang itu menjadi nyeri ringan, dan hanya 9 orang yang masih nyerinya itu nyeri sedang. Dari hal tersebut kita bisa membuktikan bahwa pijat bahu sampai kepala itu dapat menurunkan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Kemudian jurnal yang kedua adalah sama menggunakan masase, tetapi masase ini adalah masase kepala aja atau pijat kepala aja. Jadi daripada kita memijat kepala kita aja, lebih baik kita memijat bahu sampai kepala juga, karena biasanya orang-orang yang menderita nyeri akibat hipertensi itu tidak hanya di kepala, bahkan di tengkuk juga biasanya juga merasakan nyeri kepala. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan kompres hangat jahe. Nah, kompres hangat jahe juga dapat menurunkan intensitas nyeri kepala kita dengan cara ketika kita mengkompres leher kita dengan hangat, dia akan menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah atau pelebaran pada pembuluh darah, sehingga aliran darah kita akan semakin lancar dan kerja jantung juga akan semakin menurun. Maka dari itu akan menyebabkan tekanan darah kita menurun, sehingga nyeri kepala kita juga akan semakin menurun. Kemudian ternyata jahe juga memiliki senyawa-senyawa yang bersifat analgesik atau dapat menurunkan nyeri. Jadi ada 2 hal nih yang jika kita menggunakan kompres hangat jahe. Yang pertama adalah kita bisa menurunkan nyeri kepala kita dengan melakukan pelebaran pada pembuluh darah. Yang kedua adalah senyawa dari jahe tersebut yang langsung mempunyai efek untuk penurunan tingkat nyeri kepala pada pasien hipertensi. Kemudian selanjutnya adalah relaksasi autogenik dan relaksasi nafas dalam. Nah, kedua hal ini memiliki hal yang sama, yaitu relaksasi, tetapi saya akan menjelaskan di relaksasi nafas dalam karena ini sangatlah mudah buat kita praktekkan. Nah, relaksasi nafas dalam ini adalah kita dapat berbaring ataupun duduk ataupun setengah duduk. Silakan Anda memilih posisi yang paling nyaman buat Anda melakukan teknik ini, dan kemudian Anda bisa memejamkan mata Anda, kemudian Anda bisa menarik nafas Anda dari hidung
yang pelan dan dalam, kemudian Anda bisa mengeluarkan secara perlahan juga dari hidung ataupun dari mulut Anda. Silakan lakukan ini berkali-kali sampai Anda merasa diri Anda itu rileks, dan ini juga dapat menurunkan tingkat nyeri kepala pada pasien hipertensi. Karena ini juga sudah dibuktikan oleh penelitian dari Vernalia, Wiwik Priyanti, dan juga S. Effendi pada tahun 2019. Dan ketika kita mengalami relaksasi nafas dalam, maka kita juga akan merasakan relaksasi. Nah, ketika kita relaksasi, maka kita juga akan memproduksi hormon endorfin. Hormon endorfin ini juga berfungsi untuk menurunkan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Nah, itu adalah beberapa teknik yang sudah saya tulis yang memiliki tingkat efektivitas yang paling tinggi. Sebenarnya ada beberapa teknik lagi yang dapat menurunkan tingkat nyeri kepala pada pasien hipertensi, tetapi saya tidak akan masukkan di video ini karena memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah daripada 5 teknik yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin beberapa teknik tadi bisa Anda lakukan di rumah, bisa Anda praktekkan sendiri ataupun kepada keluarga Anda, kerabat Anda, ataupun siapapun yang menderita nyeri kepala akibat dari penyakit hipertensi. Oke, mungkin segini aja video pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat banget buat Anda semuanya. Saya juga berterima kasih buat Anda semuanya sudah mendukung saya sampai detik ini, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya sampai akhir, dan saya sudah menyelesaikannya dengan wisuda. Dan saya meminta doanya teman-teman untuk dapat lancar dalam melakukan profesi yang sedang saya jalankan saat ini, karena saya menjalankan studi ini secara online, sehingga banyak sekali kendala-kendala yang saya dapatkan ketika saya melakukan pembelajaran melalui online. Dan jangan lupa buat Anda semuanya subscribe channel ini, dan jangan lupa klik lonceng supaya kamu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa share video ini kepada teman Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, ataupun siapapun yang mungkin menderita hipertensi. Dan jika ada kritik dan saran ataupun ada komentar atau ada pertanyaan, langsung aja tinggalin di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan akan saya balas satu persatu. Dan mungkin jika ada ide yang mungkin bisa saya buatkan videonya, silahkan langsung aja tinggalin di kolom komentar. Jika ide Anda menarik, saya akan buatkan videonya khusus buat Anda. Dan mohon maaf jika saya banyak salah kata. Saya akhiri, saya Tri Hajira, terima kasih, bye bye.